warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada perkuliahan mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia SDMI, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia SDMI, penggunaan media sangatlah dibutuhkan bagi guru. Tujuan pembelajaran pada perkuliahan kali ini, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan macam-macam media pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Ada 4 kompetensi yang mahasiswa harus kuasai. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian media pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan macam-macam media pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan media pembelajaran bahasa Indonesia SDMI dengan baik dan tepat. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat media pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI. Berikut ini contoh-contoh media pembelajaran bahasa Indonesia yang bisa kita terapkan di SDMI. Yang pertama yaitu LCD proyektor. LCD dan proyektor ini bisa ditampilkan dalam ruang besar ataupun yang bisa dilihat oleh banyak orang. Ada tampilan yang bisa kita lihat dan ada suara yang bisa kita dengar. Yang kedua yaitu speaker. Kita bisa mendengar informasi dari speaker. Yang ketiga yaitu poster. Karena poster ini adalah yang biasa bisa kita lihat di dalam papan pengumuman. Yang keempat, radio. Radio sama seperti speaker, kita bisa mendengar suaranya. Yang selanjutnya, denah lokasi. Nah, kita bisa menggunakan denah lokasi ini untuk mencari sebuah alamat yang baru atau yang belum pernah kita kunjungi. Yang terakhir yaitu film. Film di sini kita bisa melihat gambarnya dan mendengarkan suaranya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Media pembelajaran. Apa itu media? Nah, mari kita lihat penjelasan di bagian yang telah ada di dalam PPT ini. Media pembelajaran adalah suatu alat perantara yang digunakan guru dalam menyampaikan informasi kepada siswanya. Jadi ada guru, ada alat, dan ada siswa. Nah, di dalamnya itu ada sebuah informasi yang harus diberikan kepada siswa. Nah, jadi media pembelajaran bahasa Indonesia SDMI adalah suatu alat perangkat yang digunakan guru dalam menyampaikan informasi materi pembelajaran kepada siswa di tingkat SDMI.
Selanjutnya, kita akan mempelajari bersama-sama macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Yang kedua, media audio. Yang ketiga, media audiovisual. Media yang pertama yaitu media visual. Apa itu media visual? Mari kita lihat bersama-sama. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Berarti indera penglihatan itu berupa mata. Nah, aktivitas dalam media visual yang siswa bisa lakukan yaitu melihat atau mengamati sebuah objek yang dilihatnya. Adapun contoh media yang bisa kita gunakan khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Yang pertama yaitu denah lokasi. Biasanya kita lihat denah lokasi itu ada di dalam undangan. Nah, ini adalah penyampaian materi tentang denah lokasi bisa kita terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan adanya gambar denah lokasi. Itu akan memudahkan guru dalam menyampaikan informasi dan menjelaskan tentang letak suatu rumah, bangun di dekatnya untuk tahu lokasi yang akan dituju. Selanjutnya yaitu poster. Nah, poster di dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia itu diajarkan di kelas tinggi. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh poster untuk mereka pahami, mereka lihat dan mereka amati apa isi dari sebuah poster yang ditunjukkan atau yang kita lihat. Yang ketiga, foto. Nah, dalam foto tersebut ada orang sedang melakukan wawancara. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia SDMI ada materi tentang wawancara. Jadi kita bisa mengenalkan wawancara dengan menggunakan foto tersebut. Media yang kedua yaitu media audio. Apa itu media audio? Media audio merupakan media pembelajaran yang hanya mengandalkan indera pendengaran, yaitu telinga kita, dan mengandalkan bunyi ataupun suara. Aktivitas dalam media audio yang bisa siswa lakukan yaitu mendengarkan dan menyimak. Adapun contohnya yang pertama, radio. Guru bisa menggunakan radio dalam pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Contohnya yaitu mendengarkan berita. Siswa bisa tahu isi beritanya dengan menggunakan atau mendengarkan suara yang berasal dari radio. Yang kedua, speaker. Speaker pun sama, hanya mengandalkan suara. Nah, kita bisa menggunakan speaker ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SDMI. Yang selanjutnya yaitu telepon. Walaupun telepon zaman sekarang adalah HP Android yang sudah ada videonya, tetapi telepon ini pun bisa digunakan dalam praktek bercakap atau melakukan percakapan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ketiganya ini hanya mengandalkan suara. Media yang ketiga, media audio visual.
Media audiovisual gabungan dari media audio dan media visual. Media audiovisual merupakan media pembelajaran yang berupa gambar sekaligus suara. Aktivitas siswa dalam penggunaan media audiovisual yaitu mengamati, melihat, dan sekaligus mendengarkan objek yang diamati. Contohnya film. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia bisa kita menggunakan film sebagai media. Kita di dalam pembelajaran bahasa Indonesia SDMI di kelas tinggi adanya mengenal alur cerita, kemudian perwatakan tokoh dan amanat yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, kita bisa menggunakan film sebagai media dalam menyampaikannya. Yang kedua, video. Nah, kita bisa menggunakan video, misalnya menayangkan sebuah wawancara, kemudian siswa bisa melihat bagaimana cara orang berwawancara dan bisa tahu apa yang diwawancarai atau isi dari sebuah wawancara. Yang ketiga yaitu LCD atau proyektor. Nah, dalam penayangan film video kita membutuhkan sebuah LCD atau proyektor karena bisa dilihat dan didengarkan oleh orang banyak. Pemilihan media pembelajaran bahasa Indonesia SDMI. Yang pertama, menyesuaikan tujuan materi pelajaran. Jadi, dalam merumuskan pemilihan media harus menyesuaikan tujuan materi pembelajaran. Kita bisa menggunakan satu atau dua media pembelajaran. Yang penting bisa kita terapkan dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua, mudah didapat. Jadi jangan sampai menyulitkan guru dalam memilih media. Karena biasanya kita dimudahkan dengan adanya media pembelajaran. Jadi carilah media yang bisa mudah didapat. Yang ketiga, tidak berbahaya. Nah, ini pilihlah media yang tidak berbahaya dan tidak melukai peserta didik atau siswanya. Yang keempat yaitu fleksibel. Bisa dibawa kemanapun atau bisa dipindah dari kelas 1 ke kelas yang lainnya. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran khususnya pada media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, manfaatnya menggunakan media dalam sebuah pembelajaran itu mempermudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajarannya. Di sini karena kita pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI berarti kita mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI. Dan juga memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar dan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Itu tadi materi yang kita telah pelajari tentang pengertian media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, dan manfaat media pembelajaran, khususnya pada pembelajaran bahasa Indonesia di SDMI. Selanjutnya, tugas setelah mempelajari ini yaitu melakukan observasi tentang penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran bahasa Indonesia SDMI di sekolah yang kalian akan dituju. Nah, nanti buatlah laporan observasi setelah kalian melakukan observasi.
Pengumpulan tugas terakhir yaitu minggu depan. Nah, nanti bisa dikirimkan melalui link Google Classroom. Itulah yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ng'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.